Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita semua dapat berkumpul dalam rangka diseminasi aksi nyata budaya positif di SDN 3 Sedapaingan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabatnya. Semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kali ini saya akan mendiseminasikan mengenai budaya positif, yang mana budaya positif itu akan tumbuh di lingkungan pendidikan dimulai dari disiplin positif. Disiplin positif yang terus menerus dilakukan nanti akan membentuk suatu budaya positif. Next. Nah, kita selaku seorang guru itu harus memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti pertama, disiplin positif, kedua, motivasi perilaku manusia, ketiga, keyakinan sekolah atau kelas, keempat, kebutuhan dasar manusia, kelima, posisi kontrol restitusi, keenam, segitiga restitusi. Jadi 6 konsep ini yang nanti akan mewujudkan budaya positif. Pertama, disiplin positif. Next. Bapak Ibu, disiplin itu apa sih? Kita kan mengenalnya disiplin itu sesuatu yang seperti dihukum gitu ya, ada hukuman, sesuatu yang mengerikan. Nah, datang harus tepat waktu, harus menggunakan seragam yang lengkap. Jadi identiknya itu disiplin itu dengan hukuman gitu. Padahal disiplin positif itu tidak identik dengan hukuman. Ketika kita mendefinisikan disiplin itu sebagai suatu hukuman, suatu konsekuensi, nanti penerapan kepada peserta didik juga akan mengalami miskonsepsi. Karena disiplin, next. Nah, ini menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suatu suasana yang merdeka, kata Ki Hajar Dewantara. Jadi self disiplin itu yaitu disiplin diri. Ketika kita disiplinnya ada dalam diri kita muncul, kita tidak perlu lagi paksaan dari luar. Nah, berkaitan dengan disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi Bapak Ibu ketika di kelas ke anak-anak, tanamkanlah nilai-nilai kebajikan. Ketika nanti anak-anak kita sudah mengenal nilai-nilai kebajikan, disiplin itu tidak perlu lagi paksaan. Ketika belum menjadi belum mengenal
belum menjadi suatu keyakinan, disiplin itu hanya mentaati aturan atau mentaati peraturan, itu nanti ketika yang mengontrol kita sebagai posisi mengawasi tidak ada, anak-anak bisa melanggar. Tapi ketika nilai-nilai kebajikan itu sudah menjadi suatu keyakinan, itu akan anak-anak akan mudah gitu. Bapak ibu guru juga sama, anak-anak di sekolah juga akan dengan mudah menjalankan. Contohnya kita berkendaraan bermotor menggunakan helm. Kalau hanya aturan, takut ditilang, ketika tidak ada polisi pasti kita tidak akan menggunakan helm. Tapi kalau sudah menjadi suatu nilai kebajikan, keyakinan bahwa helm itu bisa menyelamatkan diri kita ketika kita celaka, terbentur ke tanah atau kepala kita terbentur ke jalan, kita akan selamat dengan menggunakan helm. Yakin bahwa menggunakan helm itu akan selamat gitu. Nanti kita tidak akan lagi takut dengan aturan, ada atau tidak ada polisi, kita akan menggunakan helm. Seperti itu. Penerapan di kelas juga Bapak Ibu harus seperti itu. Kita buat anak-anak kita itu mengenal nilai-nilai kebajikan, kemudian mereka harus meyakini, harus yakin dengan nilainya tersebut. Contoh, ketika Bapak Ibu dengan anak-anak membuat daftar piket, misalkan hanya aturan saja, si Budi misalkan hari Senin piket. Ketika hanya membaca sebuah aturan, kalau bapak gurunya ada bapak gurunya piket, kalau diingatkan piket, kalau tidak diingatkan ya tidak piket. Tapi kalau anak-anak di sekolah sudah yakin bahwa dengan kita menjaga kebersihan itu akan menjaga juga kesehatan kita, menjauhkan kita dari penyakit, membuat suasana kelas kita menjadi nyaman dalam belajar. Yakin anak-anak itu, ada atau tidak ada Bapak Ibu guru, anak-anak pasti melaksanakan aturan tersebut. Lanjut. Nah, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, ini ada yang kontrol diri, ada yang mengontrol orang lain. Kira-kira yang bagus yang mana Pak? Bu? Yang mengontrol diri sendiri. Karena apa? Ketika dikontrol oleh orang lain, pasti akan ada keterpaksaan. Kita juga sama, anak-anak juga sama. Nah, diharapkan anak-anak itu oleh Bapak Ibu guru dibimbing supaya bisa mengontrol dirinya tadi untuk melaksanakan nilai-nilai kebajikan. Lanjut. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Nah, jadi disiplin diri tadi anak-anak belajar mengontrol diri sendiri. Kita juga selaku guru juga harus bisa mengontrol diri sendiri. Itu motivasinya berdasarkan motivasi internal, motivasi yang muncul dari dalam diri kita. Bukan paksaan, bukan karena pujian atau karena hukuman. Ketika kita datang ke sekolah tepat waktu, kita yakin bahwa di situ ada penghargaan. Kita menghargai waktu yang pertama. Kedua, kita menghargai teman kita yang sudah datang terlebih dahulu. Karena pasti saja ada kecemburuan sosial. Ya, saya sudah datang pagi-pagi. Yang lain datangnya siang, seperti itu. Jadi kita perlu menghargai diri kita sendiri dan juga orang lain. Tanpa ada paksaan, nanti kita akan berusaha disiplin. Kemudian tidak mengharapkan pujian atau
hukuman kalau sudah terbentuk motivasi internal dalam dirinya. Tidak karena mentang-mentang ada atasan atau misalnya anak-anak ada ibu gurunya ingin dipuji atau takut dihukum, tidak seperti itu yang muncul. Diharapkan anak-anak kita di sekolah itu muncul motivasi internalnya. Itu tugas kita selaku pendidik. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, semua tentang disiplin positif tadi muaranya adalah tujuannya adalah membentuk karakter profil Pancasila yang ada 6 dimensi. Pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri ketika berkebinekaan global. Keempat, bergotong royong. Kelima, kreatif. Dan keenam, bernalar kritis. 6 dimensi ini Bapak Ibu munculkan dalam setiap pembelajaran. Tidak harus 6-6-nya, bisa 2 dimensi, bisa 1 dimensi, bisa 3 dimensi. Ketika kita memunculkan dimensi kreatif, misalnya, kreatif itu apa ya Bapak Ibu? Berarti menciptakan hal-hal yang baru, kreatif. Jadi anak-anak kita dibimbing sesuai dengan skenario pembelajaran supaya memunculkan kreatif, hal-hal yang baru. Tidak seperti kita dulu anak-anak disuruh bebas menggambar, sedang seni rupa, pasti semuanya akan menggambar gunung ya Bapak Ibu. Itu tidak kreatif. Tapi ketika ada anak yang kreatif, dia tidak akan menggambar gunung saja, pasti yang dia pikirkan itu bermacam-macam. Bisa menggambar robot, bisa menggambar astronot, bisa menggambar binatang. Itu ciri-cirinya kreatif. Kita harus bisa mengarahkan peserta didik kita agar kreatif. Itu salah satu dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian bernalar kritis juga sama. Yang dulunya kita belajar misalkan matematika hanya 6 dikali 2, 12. 6 dikali 2 sama dengan titik-titik. Nah, itu kurang bagus. Karena hanya ada satu jawaban. 6 kali 2 sama dengan 12. Satu kan. Kalau bisa ketika kita membuat soal itu harus lebih dari satu jawaban. Misalkan titik-titik kali titik-titik sama dengan 12. Kan bisa saja 6 kali 2 jawabannya. 4 kali 3 itu memancing nalar kritis. Contohnya dalam matematika. Begitu juga dalam pelajaran yang lain. Jadi ketika kita memberikan suatu pelajaran, anak dipancing supaya bisa bertanya latar belakangnya apa. Kemudian juga bergotong royong. Bergotong royong. Tadi ketika ada jadwal piket anak-anak di kelas, itu sebetulnya memunculkan gotong royong tadi, karena yang piket di kelas itu tidak hanya seorang, mungkin 2 atau 3 orang. Nah, ketika mereka bergotong royong bersama-sama, itu dibiasakan setiap hari seperti itu. Atau membersihkan lingkungan sekolah, gotong royong. Tuh. Kemudian berkebinekaan global. Nah, kita ajarkan anak-anak, tuntun anak-anak kita supaya bersikap toleransi, menghargai orang lain yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda kulit, berbeda segalanya. Kita harus bisa menuntun mereka supaya menghargai setiap perbedaan. Mandiri juga, ajarkan pada anak-anak jangan selalu diberikan disuapi ya istilahnya oleh bapak ibu gurunya. Jadi kita buat skenario pembelajaran agar anak-anak itu bisa mandiri mengerjakan tugas sendiri, tidak mencontek orang lain. Kemudian beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini juga setiap hari pembiasaan dijalankan, membaca surat-surat pendek,
misalkan berdoa dulu, itu kebiasaan-kebiasaan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Salam kepada Bapak Ibu guru, kemudian sholat berjamaah ketika setelah pulang sekolah zuhur. Itu dimensi 6 karakter yang dibentuk. Nanti ketika disiplin positif itu telah dilaksanakan, nilai-nilai itu menjadi suatu keyakinan, nanti karakter ini akan tercapai, Bapak Ibu. Lanjut, next. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi itu ada 3, Bapak Ibu, ada 3 macam. Kita melakukan sesuatu tindakan, ada 3 yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Pasti ada 3 ini motifnya. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pasti. Misalkan kita datang awal pagi-pagi, ada saja misalkan barangkali ditegur atau barangkali kena hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bisa. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang ketiga. Yang kita harapkan itu yang ketiga. Jadi kita melakukan sesuatu itu muncul dalam diri sendiri karena ada nilai-nilai yang kebijakan yang universal yang baik gitu. Tidak karena hukuman, tidak karena imbalan, tidak karena penghargaan. Karena anak-anak sekarang itu tidak baik diberi reward, tidak baik diberi hukuman, juga tidak baik diberi hadiah. Misalnya anak-anak yang datangnya tepat waktu diberi hadiah, itu tidak baik karena nanti ketergantungan dengan hadiah, terhukum dengan hadiah. Jadi ketika tidak ada hadiah, dia akan seperti itu lagi, tidak baik. Kemudian apalagi hukuman itu nanti akan membekas pada psikisnya gitu. Nanti anak-anak banyak berbohong kalau disuruh sesuatu hal oleh kita, mentaati suatu aturan, kemudian dihukum, itu nanti akan timbulnya berbohong. Ketika ada kita, mereka taat. Ketika tidak ada, sebaliknya, seperti itu. Jadi hukuman itu biasanya bersifat mendadak, Bapak Ibu. Misalkan ada si A yang melanggar aturan, biasanya mendadak dihukum. Berbeda dengan konsekuensi, ada hukuman, ada konsekuensi itu. Kalau konsekuensi itu biasanya disepakati dulu. Misalkan di kelas kita membuat kesepakatan kelas. Anak-anak yang tidak mengerjakan PR disetujui akan misalkan membersihkan halaman sekolah. Anak-anak semua setuju dengan Bapak Ibu gurunya. Itu namanya konsekuensi. Kalau terlambat, nanti istirahatnya terakhir misalkan, itu konsekuensi. Kalau hukuman itu biasanya langsung mendadak, tiba-tiba gitu. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, tugas kita semua, tuntunlah anak-anak kita agar motivasi perilakunya itu nomor 3. Jadi tanamkan pada anak-anak kita keyakinan terhadap kebijakan-kebijakan universal, bahwa dalam setiap aturan itu ada kebajikan universal. Ketika kita membuat aturan, tadi harus mengerjakan PR misalkan dengan anak-anak, tanamkan bahwa di situ ada tanggung jawab, rasa tanggung jawab. Dari tanggung jawab. Ketika kita membuat kesepakatan kelas, misalkan mendengarkan Bapak Ibu guru ketika menjelaskan di depan kelas, misalkan tidak boleh ngobrol, tanamkan kebajikan apa yang ada di peraturan tadi. Ada sikap menghargai orang yang sedang berbicara, itu menghargai. Seperti itu. Lanjut.
Nah, ini ada dari Al-Fiqhan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi kita seolah-olah tidak percaya sebetulnya kalau kita beri penghargaan pada anak-anak kita, beri hadiah, reward, sebetulnya kita tidak percaya pada mereka. Kalau tidak ada hadiah, pasti mereka tidak akan melakukan apa yang kita perintah. Kita tidak mempercayakan menurut Al-Fiqhan. Next. Selanjutnya keyakinan sekolah atau kelas yang tadi sudah saya singgung tentang keyakinan sekolah atau kelas. Jadi bahasanya keyakinan, bukan kesepakatan. Kalau kesepakatan itu baru disepakati Bapak Ibu guru di sekolah atau di kelas membuat kesepakatan tentang jam datang ke sekolah, jam pulang ke sekolah, itu hanya baru aturan, belum ranah keyakinan. Yakin. Kalau dalam agama kita seperti halnya iman gitu. Kalau percaya kan hanya di mulut saja. Tapi kalau sudah iman, yakin, itu sudah ke hati. Sama ini juga dianalogikan seperti itu. Jadi ketika kita sudah meyakini suatu aturan itu di dalamnya terdapat nilai-nilai kebajikan, nanti yang akan muncul seperti yang tadi saya jelaskan, motivasi intrinsik. Jadi guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi Bapak Ibu, awal tahun ajaran baru harusnya membuat tadi kesepakatan di kelas tentang aturan-aturan yang ada di kelas. Buat dengan muridnya, contohnya tadi datang tepat waktu, kemudian mengerjakan PR, kemudian misalkan memperhatikan Bapak Ibu guru ketika menjelaskan materi dan sebagainya. Next. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi bisa keyakinan kelas, bisa keyakinan sekolah. Kalau keyakinan sekolah berarti seluruh warga sekolah yang harus melaksanakan. Kalau keyakinan kelas cukup di kelas saja. Misalkan sekolah ada sebuah peraturan harus membuang sampah pada tempatnya, pada tempat sampah. Nah, itu hanya sebuah aturan saja. Ketika kita gali nilai-nilai kebajikannya, luar biasa sekali. Sebetulnya itu sedang menjaga diri kita dan lingkungan kita dari berbagai macam penyakit dan sebagainya. Next. Nah, ini Bapak Ibu contoh keyakinan kelas di kelas. Nah, contohnya tuh buat seperti itu di kelas. Misalkan bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Nah, jadi harus bekerja sama. Misalkan melalui jadwal piket, saling peduli, menghargai dan membantu sama lain. Jadi ketika ada temannya yang tidak membawa pensil, yang lainnya harus membantu. Kita tanamkan saling membantu pada anak didik kita. Menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Nah, ini contohnya lagi. Misalkan ada sapu, kita simpan di belakang, nanti anak-anak kita buat tuh keyakinan kelas, simpan lagi di tempatnya, jangan sembarangan. Nanti ketika kita dibutuhkan, bingung mencarinya. Mengerjakan tugas tepat waktu, nah, contohnya. Kemudian tepat waktu dan aktif di kelas, itu juga harus disepakati. Nah, ini hanya contoh Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu nanti buatlah keyakinan kelas masing-masing.
libatkan peserta didik, mereka barangkali memiliki pendapat. Lanjut. Nah, ini juga contoh lagi ya, keyakinan sekolah atau kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melaksanakan tugas, saling menghargai, merasa aman, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik. Nah, ini hanya contoh Bapak Ibu. Silakan nanti dengan anak-anak di kelas masing-masing. Next. Nah, ini Bapak Ibu, ada kebutuhan dasar manusia. Jadi kita itu, Bapak Ibu guru maupun anak-anak, yang namanya manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang apabila kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, akibatnya nanti akan timbul pada perilaku kita. Bisa saja perilaku melanggar aturan, bisa. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ketika gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka, salah satunya ada saja perilaku yang melanggar aturan. Next. Nah, ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar kita itu butuh bertahan hidup. Bapak Ibu pasti butuh bertahan hidup dengan sandang, pangan, papan, makanan. Kalau anak-anak jajan juga sebut bertahan hidup. Jajan juga kebutuhan bagi anak-anak. Ketika nanti di rumahnya lapar, misalkan belum sarapan, lapar, orang tuanya tidak memperhatikan, di sekolah itu bisa saja dia mengambil makanan punya temannya, atau bisa meminta uang jajan pada temannya. Nah, itu karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Jadi ketika kita nanti menghadapi peserta didik kita yang melanggar aturan, jangan secepatnya kita mengambil vonis. Kita analisa dulu apakah kebutuhan dasarnya ada yang tidak terpenuhi. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Setiap manusia pasti memerlukan kasih sayang, apalagi anak-anak butuh kasih sayang dari orang tuanya. Bisa saja anak-anak, ada anak yang bandel di sekolah, susah dinasihati karena di rumahnya dia orang tuanya sibuk, misalkan kerja semua, di rumahnya kurang kasih sayang. Bisa dia di sekolah akan memunculkan perilaku yang tidak baik. Kemudian penguasaan, berkuasa gitu. Pasti setiap orang itu ingin mengatur orang lain, kebutuhan dasarnya. Kemudian kebebasan, setiap orang pasti butuh bebas. Ketika kita menemukan anak yang selalu mengganggu temannya, misalkan, kemungkinan di rumahnya dia tidak bebas, terkekang gitu. Setelah di sekolah, itu pelampiasannya, dia sering membuat temannya menangis, misalkan merusak barang sarana prasarana sekolah. Kemudian terakhir kesenangan, pasti setiap orang butuh dengan kesenangan. Ini juga kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi, tadi akan berakibat pada perilaku yang tidak baik. Next. Nah, ini contoh kasusnya. Ada kasus Ibu Julaiha, guru wali kelas 6 misalnya, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa.
Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Julaiha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Jadi si Doni itu sering meminta paksa bekal dari temannya, bekal makan. Nah, nanti kita analisa, ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Next. Nah, yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup ya. Berarti bertahan hidup. Jadi dia tidak diberi bekal, akhirnya mau merampas bekal temannya. Lanjut. Ada lagi selain bertahan hidup. Nah ini. Karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ketika temannya melaporkan tindakannya itu, betul. Sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan diterima, rasa diterima. Nah itu. Jadi bukan hanya karena dia kebutuhan bertahan hidupnya tidak terpenuhi melakukan itu, dia juga ingin diperhatikan, caper, cari perhatian Bapak Ibu. Ada anak-anak yang seperti itu, rampas punya temannya. Sebetulnya dia mencari perhatian karena di rumahnya tidak merasa diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Next. Nah ini juga kekuasaan. Karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi merasa saya punya kekuatan, punya power, karena dia tidak terpenuhi. Jadi ingin melakukan hal seperti itu merupakan suatu kepuasan bagi dia. Saya bangga sudah merampas makanan teman saya, merasa berkuasa. Next. Alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Bisa jadi misalkan bekalnya dengan goreng telur tiap hari, anak menjadi bosan, ingin bebas, ingin seperti temannya. Hari pertama bawa bekal misalkan dengan goreng ayam, hari kedua ingin dengan sayur. Bisa jadi dia membutuhkan kebebasan, sementara ibunya membekali menu yang itu saja. Bisa. Next. Alasan kelima, karena ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menuntut dia. Ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Nah itu tadi, kepuasan, kesenangan. Posisi kontrol restitusi. Lanjut. Nah ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Kita sebagai guru itu Bapak Ibu, ada 5 ini mungkin saja pernah kita lakukan Bapak Ibu. Pertama, guru sebagai penghukum. Mungkin kita pernah menghukum anak didik kita. Itu berarti kita sebagai penghukum. Itu kurang baik sebetulnya Bapak Ibu, kurang baik. Karena nanti anak itu ketika kita hukum, dia akan psikisnya akan terganggu. Bisa saja
nanti muncul rasa dendam, bisa. Kalau sudah agak dewasa, bisa saja berbohong tadi ya, berbohong bisa, takut hukuman. Kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ini mungkin Bapak Ibu sering membuat merasa bersalah pada anak didik kita. Jadi kita arahkan, kita nasihati seolah-olah anak didik kita itu merasa bersalah. Itu juga tidak baik secara psikis. Guru sebagai teman juga kurang baik sebetulnya. Guru sebagai pemantau. Nah, ketika sebagai pemantau biasanya selalu dikaitkan dengan aturan gitu. Anak-anak ini sesuai aturan tidak? Nah, mantau, mengawasi. Kalau melanggar aturan, tegur gitu ya. Itu pemantau. Kalau sebagai teman biasanya kita ajak curhat itunya dengan anak-anak, kita bantu tugasnya. Nanti kekurangannya anak-anak akan merasa ketergantungan ketika tidak, kalau ada Pak Dias saya dibantu tugasnya gitu ya. Sekarang tidak ada, jadi saya malas lagi mengerjakan tugas seperti itu. Itu sebagai teman. Kemudian sebagai manajer itu berarti kita ketika menemukan anak-anak yang melanggar disiplin atau gagal dalam melaksanakan aturan, kita gunakan tuh, bisa nanti dengan segitiga restitusi, bisa dengan segitiga restitusi dan tadi yang akan saya jelaskan ya. Lanjut next. Nah ini ya Bapak Ibu penjelasannya di posisi kontrol. Ada identitas gagal, kemudian identitas berhasil atau sukses, ada identitas berhasil atau sukses kontrol diri. Kalau yang satunya identitas berhasil atau sukses kontrol dari luar. Tadi ada 5 posisi kontrol. Pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Jadi guru berbuat apa ketika sebagai penghukum? Misalkan menghardik, mengunjuk-unjuk, menyakiti, menyindir, itu penghukum biasanya. Dihardik, disindir, menyindir buat anak kecil kita, kemudian ditunjuk-tunjuk. Kata-katanya seperti apa? Misalkan, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu berarti kita dalam posisi penghukum, rasakan akibatnya. Nanti hasilnya apa? Memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Jadi anak didik kita nanti akan memberontak lama-lama, bisa menyalahkan orang lain. Yang tidak salah Pak, si Anu yang salah, berbohong bisa. Sebetulnya kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi guru itu di luar dunia yang baik bagi dia gitu. Dia image-nya tidak baik gitu, Bapak Ibu guru itu. Jahat misalkan. Kemudian murid berkata apa contohnya? Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Lama-lama seperti itu. Kebiasaan Bapak itu suka marah-marah, nanti juga marah-marah lagi. Biarkan saja gitu. Nanti seperti itu lama-lama disepelekan Bapak Ibu. Ketika kita sebagai posisi penghukum, lama-lama akan disepelekan oleh peserta didik kita. Kemudian dampaknya apa? Tadi mengulangi kesalahan. Kesalahannya diulang-ulang lagi karena tadi merasa nanti juga seperti itu lagi Bapak gurunya atau Ibu gurunya. Nah, yang kedua pembuat rasa bersalah. Nah, misalkan sering berkata seperti ini Bapak Ibu, berceramah mengatakan seharusnya kalian menjadi anak yang baik supaya menjadi kebanggaan orang tua. Atau ibu kecewa karena kamu melakukan menyakiti teman kamu, ibu sangat kecewa sekali.
Harusnya kamu tidak seperti itu. Nah itu kita memposisikan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi anak-anak tuh digiring oleh kita, aduh ya saya salahnya seperti itu. Nah nanti akibatnya ada, akibatnya dampak pada muridnya merasa rendah diri nantinya, rendah diri. Biasanya muridnya berkata, maafkan saya ya Bu, saya minta maaf, saya salah gitu. Nah, kemudian gurunya contoh lagi berkata seperti apa? Kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres, ya seperti itulah ya. Ibu kecewa, kamu seharusnya seperti ini. Nah itu. Jadi nanti anak-anak itu merasa rendah diri, itu dampaknya. Kalau posisi kita membuat rasa bersalah. Selanjutnya posisi sebagai teman. Biasanya gurunya suka bilang seperti ini, suka mengatakan seperti ini. Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu. Ya, misalkan, ayo lakukan demi ibu. Ayo nak, kerjakan tugas demi ibu. Misalkan itu sebagai teman ya. Gitu. Masa kamu tidak mau? Nah, ibu kan pernah membantu kamu, gitunya. Itu sebagai teman. Nanti tadi hasilnya ketergantungan. Ketika tidak ada ibu gurunya, dia merasa kehilangan dan tidak bisa melakukan hal yang baik. Kemudian murid berkata apa biasanya gitu, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu ya. Itu bisa kata-kata yang lain sih. Dampaknya tadi lemah, tidak mandiri, tergantung. Nah, ketergantungan nanti anak-anak kita akan lemah, tidak mandiri, dan ketergantungan pada bapak ibu gurunya. Kemudian sebagai pemantau, nah, biasanya selalu berbicara aturan, apa aturannya gitu ya. Bapak ibu gurunya itu menghitung, mengukur. Nanti anak-anaknya berkata seperti apa, misalnya berapa banyak bintang yang saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis misalnya. Itu jadi berapa banyak berapa paragraf cerita yang harus saya tulis misalnya. Itu disesuaikan aja perintah gitu. Nanti dampaknya apa? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya gitu. Jadi dia mengharapkan sanksi atau mengharapkan hadiah atau menghindari sanksi. Itu biasanya sebagai pemantau. Lanjut sebagai manajer. Kalau sebagai manajer, misalkan seperti ini perkataannya Bapak Ibu Guru, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, misalnya gitu. Kita tanya anak-anak ketika anak-anak berbuat salah tentang keyakinan kelas tadi yang sudah disepakati di kelas. Apa sih ketika mengganggu temannya? Kan ada keyakinan kelas yang sudah disepakati, tidak boleh mengganggu temannya sedang belajar. Kemudian dampaknya apa bagi murid? Mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah itu jadi bagusnya kalau posisi sebagai manajer. Jadi kita itu mengarahkan murid itu bisa memperbaiki dirinya. Nanti caranya dengan ada segitiga restitusi ya. Lanjut next. Nah, posisi kontrol restitusi ya. Di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Lanjut. Jadi ketika anak-anak berbuat salah itu kita giring supaya menemukan solusi bersama. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Lanjut. Nah ini segitiga restitusi. Nah, ada 3 tahapan Bapak Ibu.
Ketika kita sebagai manajer itu dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada anak didik kita. Dan segitiga restitusi ini bukan hanya diterapkan di anak didik kita, bisa juga di rumah kita. Di rumah kita, suami dengan istri, istri dengan suami, atau dengan anak kita, bisa kita gunakan seperti ini. Di tahapannya, yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Next. Nah, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Itu Bapak Ibu. Jadi kita ketika anak kita salah, jadi kita salah, jangan langsung disalahkan. Jadi kita kuatkan dulu bahwa setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah. Kesalahan itu bukan suatu hal yang fatal, gitu. Pasti pernah salah semua manusia itu juga. Kita kuatkan agar dia tidak merasa gagal. Lanjut next. Berbuat salah itu hal yang manusiawi itu tadi. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, itu kata-katanya. Ketika kita menemukan kasus di anak didik kita, Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Gitu. Jadi anak-anak kita ditanya gitu, jangan langsung disalahkan, dikuatkan dulu identitasnya, distabilkan dulu. Yang namanya sudah berbuat salah pasti akan down gitu ya, mentalnya akan jatuh. Kita kuatkan dulu, stabilkan dulu identitasnya. Tidak apa-apa berbuat salah, semua juga manusia pasti pernah berbuat salah gitu. Jangan terus menerus menyalahkan diri kamu karena tidak baik. Lama-lama bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi kuatkan dulu identitasnya. Lanjut. Kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi kita tanya, setiap anak yang berbuat salah itu pasti ada alasannya. Next, pasti ada alasannya. Jadi alasannya apa sih anak-anak melakukan kesalahan itu? Nah, mengapa? Alasannya apa? Misalkan anak itu mencontek. Misalkan itu si Puji saya sedang melakukan restitusi ya. Si Puji itu misalkan menyontek. Ada alasannya. Alasannya apa? Puji menyontek. Saya tidak terburu misalnya, belum mengerjakan tugas di rumah karena terlalu sibuk, atau misalkan dia tidak ada yang membimbing di rumahnya sehingga tidak mengerjakan tugas, akhirnya dia mencontek pada temannya. Alasannya ada. Kita tanya dulu alasannya. Misalkan contoh lain, misalkan ada anak yang dicontek terus kesal, akhirnya langsung marah-marah, misalnya marah-marah, langsung emosi, marah-marah, kesal karena dicontek terus oleh temannya. Itu dulu kita alasannya apa seperti itu. Saya kesal misalkan karena dicontek terus sama Puji misalkan, karena akibatnya saya selalu marah-marah gitu. Ya untung kamu marah-marah saja, tidak melakukan hal yang lain gitu. Kalau misalkan dipukul atau misalkan disakiti temannya kan lebih bahaya, lebih parah. Masih beruntung kamu hanya marah-marah saja. Jadi tindakan tadi divalidasi, tindakan yang salah tadi. Selanjutnya next.
Nah, terakhir menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan yang dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah tadi. Jadi tanyakan, Puji, kamu mencontek itu kira-kira melanggar keyakinan kelas tidak? Pasti dia jawab, iya Pak, keyakinan yang sudah disepakati saya melanggarnya, misalkan seperti itu. Nanti dia akan menyadari dan tidak akan melakukan perbuatan tadi. Lanjut next. Nah, contohnya pertanyaannya, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Karena sudah ada nilai-nilai keyakinan kelas yang disepakati di kelas atau keyakinan sekolah di sekolah, nanti kita bisa menanyakan. Karena tadi sebaiknya keyakinan kelas tadi dirumuskan bersama murid, jangan oleh kita saja, supaya mereka meyakini dan melaksanakan. Next. Nah, contoh ya, bisa sih contoh. Next. Nah, terima kasih. Selesai ya, selesai. Coba back lagi Bu, back. Nah, ini contoh penyelesaian masalah dengan segitiga resolusi, Bapak Ibu.
Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika di kelas nanti kita terapkan tuh segitiga restitusi. Mungkin demikian Bapak Ibu. Nah, kegiatan diseminasi ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.